Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Langit pagi itu berwarna kelabu, seolah menyimpan rahasia yang tak akan pernah bisa ditebak. Bel sekolah berbunyi nyaring, memecah sunyi halaman SMA Harapan Jaya yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Di antara deretan siswa yang melangkah masuk dengan seragam rapi, ada satu sosok gadis yang berjalan pelan, menggenggam buku agenda berwarna biru muda, seperti menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar catatan pelajaran. Namanya Reva. Murid kelas 11 IPA, dikenal sebagai siswi pintar, aktif di organisasi sekolah, dan punya senyum manis yang jarang ditampilkan sembarangan. Banyak siswa laki-laki yang diam-diam menyukainya, tapi Reva tak pernah terlihat dekat dengan siapapun. Ia seperti punya dunia sendiri, yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang cukup sabar untuk mengetuk pintu hatinya. Hari itu adalah awal semester baru. Suasana kelas 11 IPA 2 dipenuhi suara riuh rendah siswa yang berebut tempat duduk, berbagi cerita liburan, dan saling tertawa. Namun di bangku pojok belakang, duduk seorang siswa laki-laki yang tenang, nyaris tak bersuara. Tangannya sibuk dengan pensil mekanik dan buku sketsa. Ia menggambar dengan ekspresi penuh konsentrasi, seolah dunia di sekitarnya tak pernah ada. Dia adalah Robi, murid pindahan dari Bandung yang dikenal pendiam dan misterius. Tak banyak yang tahu tentangnya, selain fakta bahwa dia pandai menggambar dan jarang berbicara. Ia selalu duduk di bangku paling belakang, dekat jendela, tempat cahaya sore mengalir pelan dan suara angin berbisik lembut. Reva tak pernah benar-benar memperhatikan Robi sebelumnya. Sampai suatu pagi, ia secara tak sengaja melihat halaman buku sketsa yang terbuka. Di sana, tergambar sosok dirinya, sedang duduk di perpustakaan, wajahnya setengah tersenyum, dengan rambut terurai jatuh ke bahu. Jantung Reva berdegup lebih cepat. Ia menoleh, dan Robi langsung menutup bukunya cepat-cepat. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Reva pun hanya tersenyum kecil, lalu berjalan pergi. Namun sejak hari itu, perhatiannya terhadap Robi berubah. Setiap kali masuk kelas, matanya akan secara otomatis mencari sudut tempat Robi duduk. Ia mulai menyadari bahwa Robi tak pernah absen membawa buku sketsanya, dan bahwa Robi lebih sering menggambar orang daripada benda mati. Dan entah kenapa, Reva merasa Robi sering menatapnya dari jauh, seperti ingin mengatakan sesuatu yang tak pernah bisa terucap. Hari-hari berlalu, dan interaksi mereka tetap minim. Tapi perasaan aneh mulai tumbuh di hati Reva. Sesuatu yang tak bisa ia definisikan dengan jelas. Apakah itu rasa penasaran? Kekaguman? Atau mungkin lebih dari itu? Sampai akhirnya, datang pengumuman dari OSIS mengenai kegiatan pentas seni akhir semester. Semua kelas diwajibkan menampilkan satu pertunjukan, dan setiap siswa wajib berpartisipasi. Reva, sebagai wakil ketua OSIS, ikut memantau tiap kelas, termasuk kelasnya sendiri. Ketika diskusi mengenai tema dan konsep berlangsung, Reva mengusulkan untuk membuat sebuah drama visual, dengan latar belakang cerita cinta masa SMA. Tapi kita butuh seseorang yang bisa menggambar ilustrasi latar secara manual, kata Reva di depan kelas. Kalau bisa, yang gayanya khas dan cocok buat suasana nostalgik. Semua mata serempak menoleh ke arah yang sama. Robi. Cowok itu sempat gelagapan. Namun ketika Reva memintanya secara langsung, dengan suara pelan tapi tegas, Robi hanya mengangguk pelan. Boleh. Aku bantu, katanya singkat. Itulah awal mula kebersamaan mereka. Proses persiapan pentas seni membuat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Reva akan membawa konsep naskah, dan Robi akan menerjemahkannya menjadi ilustrasi yang menawan. Di ruang kelas yang kosong selepas jam pulang, mereka duduk berdampingan di depan papan tulis, dengan tumpukan kertas dan pensil warna di antara mereka. Awalnya, obrolan mereka hanya soal kerjaan. Tapi lambat laun, pembicaraan mulai meluas. Tentang film favorit, buku-buku lawas, musik indie yang sering diputar diam-diam lewat Walkman, hingga hal-hal kecil seperti kenangan masa kecil yang konyol.
Reva tahu bahwa Robi bukan anak biasa. Ia punya cara pandang unik terhadap dunia. Ia mengamati detail yang orang lain anggap remeh, seperti cara daun jatuh, atau suara gerimis di atas genting. Sementara itu, Robi mulai nyaman dengan kehadiran Reva. Ia bukan gadis populer yang sombong. Ia punya ketulusan yang jarang ditemukan. Reva tak pernah memaksa Robi untuk jadi orang lain. Ia membiarkan Robi menjadi dirinya sendiri. Tapi Robi juga menyadari sesuatu yang lain. Perasaan itu mulai tumbuh, perlahan, tapi pasti. Perasaan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali Reva tertawa karena lelucon recehnya. Yang membuatnya berani menggambar Reva dalam berbagai ekspresi, dan menyimpannya diam-diam. Namun Robi juga tahu, tidak semua perasaan harus diungkapkan. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya cowok biasa, dengan masa lalu rumit dan ibu yang sedang sakit keras di rumah. Dunia Reva terlalu cerah, sementara dunia Robi dipenuhi kabut yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, tanpa Robi tahu, Reva juga menyimpan perasaan yang sama. Ia mulai menuliskan hal-hal kecil tentang Robi dalam diarinya, tentang senyum simpulnya, tentang tatapannya yang lembut, tentang betapa nyaman duduk di sampingnya meski tanpa bicara. Namun di saat yang sama, ada bayang-bayang lain yang mulai masuk. Seorang senior bernama Dimas, populer dan banyak penggemarnya, mulai terang-terangan mendekati Reva. Ia sering mengantar Reva pulang, membawakan minuman, bahkan sesekali menunggunya di depan kelas. Hal itu membuat Robi perlahan mundur. Ia mulai menjaga jarak, membatasi komunikasi, dan fokus menyelesaikan ilustrasi pentas seni tanpa banyak bicara. Reva merasa kehilangan, tapi tak tahu harus berkata apa. Ia bingung, apakah harus bertanya, atau menunggu Robi kembali seperti dulu. Ia bahkan sempat berpikir, mungkin Robi memang tak pernah serius. Sampai suatu hari, Reva menemukan secari kertas di dalam laci mejanya. Tanpa nama pengirim. Tanpa kata puitis. Hanya gambar sederhana, dua orang remaja duduk di taman sekolah, saling diam tapi tersenyum. Di bawah gambar itu tertulis kalimat, "Kadang diam itu bukan karena tak peduli, tapi karena takut kehilangan harapan." Reva tahu, itu dari Robi. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa tahu kenapa. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Reva tak pernah menemukan Robi lagi di sekolah. Katanya, Robi harus pindah keluar kota karena kondisi ibunya yang makin parah. Tak ada perpisahan. Tak ada ucapan selamat tinggal. Hanya ruang kelas yang kembali sepi. Dan bangku pojok yang selalu kosong. Namun Reva menyimpan semuanya. Setiap gambar, setiap percakapan, setiap diam yang pernah mereka bagi bersama. Ia menyimpannya, bukan sebagai kenangan yang harus dilupakan, tapi sebagai bukti bahwa cinta pertama tidak pernah salah waktu. Ia hanya tak selalu berakhir sesuai harapan. Dan mungkin, suatu saat nanti, waktu akan membawanya kembali. Sudah 2 minggu sejak Robi menghilang tanpa kabar. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Kecuali wali kelas yang hanya mengatakan, Robi harus pindah karena alasan keluarga. Tidak lebih, tidak kurang. Reva duduk di bangku kelas yang sama, memandang ke arah jendela tempat Robi biasa menyandarkan kepalanya. Tak ada lagi sketsa yang tertinggal di meja, tak ada lagi tatapan diam penuh makna dari sudut ruangan. Hanya angin yang berembus pelan, seolah turut menghapus jejak kenangan mereka. Di rumah, Reva mulai membuka kembali diarinya. Ia menulis lebih sering dari sebelumnya. Setiap halaman dipenuhi oleh pengakuan perasaan yang tak pernah terucap, tentang kerinduan yang bahkan tak sempat menyapa, dan tentang harapan yang kini menggantung tanpa pijakan. Kenapa Robi nggak pamit? Itu satu pertanyaan yang terus berputar di benaknya. Apakah dia marah? Apakah dia sengaja pergi tanpa berkata apa-apa karena merasa tidak layak? Atau, apakah dia memang tidak pernah benar-benar peduli? Hingga suatu malam, ketika Reva sedang membantu ibunya membersihkan rak buku, ia menemukan selembar kertas terlipat rapi di sela-sela novel lama yang dulu sering ia bawa ke sekolah. Tangannya gemetar saat membuka lipatan itu. Itu adalah surat. Tertulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Reva, maaf kalau aku pergi tanpa pamit. Aku terlalu takut untuk mengatakan ini langsung. Takut kamu kecewa, atau lebih buruk, menganggap semua yang pernah kita lalui hanyalah kebetulan. Ibuku sakit,
Dan aku harus ikut pindah ke Jogja agar bisa menjaganya. Aku nggak tahu kapan bisa balik, atau apakah kita masih bisa ketemu. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, kamu adalah bagian dari hari-hariku yang paling hangat. Mungkin aku bukan siapa-siapa buat kamu, tapi kamu adalah segalanya buat aku. Oh Robi. PS, gambar terakhir yang aku buat untukmu, kutitipkan di dalam buku catatan sketsa, halaman paling akhir. Reva bergegas ke lemari. Ia menarik keluar tas lukis yang dulu Robi tinggalkan saat latihan pentas seni. Di dalamnya, masih utuh buku sketsa milik Robi. Dengan tangan gemetar, Reva membuka lembar demi lembar, menelusuri setiap gambar yang pernah dibuat Robi. Di halaman paling akhir, tergambar dirinya, Reva, duduk di taman sekolah, mengenakan seragam, sedang menatap langit. Di bawah gambar itu tertulis, "Jika kita ditakdirkan bertemu lagi, aku harap kamu masih menyukai hujan." Reva menutup buku itu sambil menahan napas. Matanya panas, tapi ia tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang menyimpan sejuta luka yang manis. Hari-hari berlalu. Reva tetap menjalani sekolah seperti biasa. Ia berusaha terlihat baik-baik saja, meski kadang kehilangan arah di tengah kelas. Di balik senyum dan tawa bersama teman-temannya, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Dimas, senior yang sejak dulu mengejar Reva, masih tetap mencoba. Ia membawakan bunga, mengajak makan siang, bahkan mengantar pulang. Tapi tidak ada satupun dari usahanya yang bisa menyentuh hati Reva. Karena ketika seseorang sudah menemukan rumahnya, ia tak akan tertarik dengan semua bangunan megah lainnya. Robi adalah rumah itu. Rumah yang hening, tapi nyaman. Rumah yang mungkin tak punya pintu mewah, tapi punya jendela kecil yang menghadap ke langit penuh bintang. Waktu terus berjalan. Reva lulus SMA dengan nilai yang membanggakan, dan ia diterima di sebuah universitas negeri di Bandung. Kota yang diam-diam ia pilih karena satu alasan, Robi pernah tinggal di sana. Sekecil apapun kemungkinan, ia ingin mencoba melihat jejaknya di sana. Tapi selama 2 tahun pertama kuliah, tak pernah sekalipun ia bertemu Robi. Bahkan saat ia iseng bertanya ke komunitas seni kampus, nama Robi tak pernah terdengar. Reva hampir menyerah. Namun hatinya tetap memeluk kenangan itu dengan erat. Ia tak ingin melupakan. Karena cinta pertama bukan tentang bagaimana kisah itu berakhir, tapi bagaimana ia membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih utuh. Tahun ketiga kuliah, Reva mendapat undangan reuni SMA. Hatinya berdebar ketika membaca undangan itu. Bayangan tentang koridor sekolah, taman belakang, dan bangku kayu di pojok kelas kembali hadir dengan tajam. Dan yang paling membuatnya gelisah, apakah Robi akan datang? Beberapa hari menjelang reuni, Reva tak bisa tidur dengan tenang. Ia membuka kembali semua surat dan sketsa yang dulu disimpan dengan rapi. Ia bahkan kembali menulis di diarinya, meski sejak kuliah jarang disentuh. Kalau nanti kamu datang, aku janji, aku nggak akan diam lagi. Aku akan bilang semuanya. Hari reuni pun tiba. SMA Harapan Jaya masih tampak sama, hanya lebih tua sedikit. Dindingnya masih berwarna krem, dan papan pengumuman di depan perpustakaan masih penuh kertas berisi jadwal ujian dan info lomba. Reva melangkah pelan ke dalam aula. Suasana riuh dengan tawa dan teriakan nostalgia. Teman-teman lamanya menyapa, memeluk, dan bercanda. Tapi matanya hanya mencari satu sosok. Hingga akhirnya, dari kejauhan, ia melihat seseorang berdiri sendirian di dekat taman belakang. Sosok tinggi, mengenakan jaket hitam, dan memegang buku sketsa. Robi. Waktu seakan berhenti. Reva melangkah mendekat, pelan-pelan, seolah takut jika ini hanya ilusi. Robi menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam sekejap, semua kenangan yang pernah ada, semua kata yang tak pernah diucapkan, kembali berhamburan di udara. Reva, katanya pelan. Reva tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum. Senyum yang pernah hilang selama bertahun-tahun. Robi mengeluarkan buku sketsanya dan menyerahkannya. Ini, buat kamu. Gambar terakhirku. Tapi kali ini, aku ingin kamu lihat langsung saat aku menggambarnya. Reva menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata tanpa ragu. Robi, kamu gak pernah salah waktu.
Aku cuma butuh waktu untuk menyadari bahwa aku juga jatuh cinta waktu itu. Cinta pertama tak pernah salah waktu. Reva berdiri di hadapan Robi, memegang erat buku sketsa yang baru saja diberikan. Seolah waktu berhenti di tengah hiruk-pikuk reuni. Dunia mereka seperti tertarik masuk ke dalam dimensi yang hanya mereka berdua pahami. Mata mereka bertaut lama. Ada rindu, ada haru, dan ada rasa sesak yang selama ini terpendam. Reva, Robi membuka suaranya pelan tapi mantap. Sebenarnya aku nggak yakin kamu bakal ingat aku. Apalagi setelah semua tahun-tahun ini. Aku pergi tanpa kabar, tanpa pamit yang layak. Reva menggeleng cepat. Jangan bilang begitu. Aku ingat semua hal tentang kamu, Robi. Bahkan lebih dari yang kamu kira. Robi menarik napas dalam-dalam, seperti menyiapkan diri untuk sesuatu yang besar. Aku pindah karena ibu butuh perawatan intensif di Jogja. Saat itu, hidup kami benar-benar terbalik. Ayah pergi, dan aku harus jadi tulang punggung keluarga. Aku pikir, aku harus mengorbankan semuanya. Termasuk kamu. Reva menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu nggak pernah kehilangan aku, Robi. Bahkan saat kamu pergi, aku tetap di sini, menunggumu. Meskipun aku nggak tahu harus menunggu sampai kapan. Robi menunduk, lalu membuka halaman terakhir buku sketsanya. Kali ini bukan hanya gambar Reva, tapi ada satu lukisan yang begitu penuh warna, gambar dua sosok berdiri di bawah pohon besar, dengan langit yang menggambarkan waktu senja dan hujan turun pelan. Ini adalah momen yang aku bayangkan kalau suatu hari nanti kita ketemu lagi. Tapi kenyataannya jauh lebih indah. Reva menyentuh halaman itu. Ia bisa merasakan betapa banyak cinta yang ditumpahkan Robi ke dalam setiap guratan warna. Lalu Robi berkata, aku masih mencintaimu, Reva. Dari dulu, dan sekarang. Tapi aku nggak akan maksa kamu balas. Aku tahu waktu bisa mengubah segalanya. Aku hanya ingin jujur, sebelum semuanya terlambat. Reva terdiam sesaat. Lalu dengan langkah mantap, ia maju satu langkah, memeluk Robi erat. Kenapa harus terlambat? Kalau aku juga masih mencintaimu, bisiknya pelan di dada Robi. Sejak momen reuni itu, mereka mulai saling menghubungi. Perlahan tapi pasti, mereka membangun kembali koneksi yang sempat hilang. Tidak dengan cara terburu-buru, tapi dengan penuh kesadaran bahwa waktu telah mengubah mereka menjadi pribadi yang berbeda. Robi sekarang menjadi ilustrator freelance dan juga guru gambar di sekolah dasar. Sementara Reva sedang menjalani skripsi tentang literasi visual dalam seni kontemporer, topik yang diam-diam dipilih karena terinspirasi dari Robi. Hubungan mereka tidak selalu mulus. Kadang masa lalu ikut menyeruak, terutama rasa bersalah Robi karena telah pergi begitu lama. Suatu malam, saat mereka duduk di warung kopi kecil di sudut Bandung, Reva memandangi wajah Robi yang sedang serius menggambar. Robi, panggilnya. Robi menoleh. HM? Kamu masih ngerasa nggak layak, ya? Robi tertawa kecil, tapi pahit. Sedikit. Reva menghela napas. Aku pernah merasa bodoh karena terus menunggumu. Tapi sekarang aku sadar, aku nggak pernah salah. Karena aku nunggu orang yang tepat. Robi menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, aku nggak tahu harus bilang apa, Reva. Kamu nggak perlu bilang apa-apa, jawab Reva sambil menggenggam tangannya. Cukup ada. 3 bulan kemudian, Robi mengajak Reva ke sebuah galeri seni kecil. Di dalamnya tergantung lukisan-lukisan penuh makna. Sebagian besar adalah karya Robi sendiri. Namun satu lukisan paling besar terpajang di tengah ruangan. Lukisan Reva yang sedang tersenyum, dengan latar belakang langit hujan dan dedaunan gugur. Lukisan ini judulnya, Waktu yang Kembali, kata Robi. Reva terdiam, menatap lukisan itu tanpa berkedip. Aku pamerin ini karena aku mau semua orang tahu, bahwa cinta pertama itu bukan soal usia atau siapa cepat, tapi soal siapa yang berani kembali, setelah bertahan sejauh ini. Reva meneteskan air mata. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena hatinya penuh. Lalu Robi berlutut di hadapannya, mengeluarkan kotak kecil berisi cincin sederhana. Reva, kamu cinta pertama sekaligus cinta terakhirku. Mau terus bersamaku, apapun yang terjadi. Tangis Reva pecah.
Tapi ia mengangguk sambil tertawa, bahagia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mau, Robi? 1000 kali mau. Hari-hari setelah pameran lukisan itu berubah menjadi babak baru dalam hidup Reva dan Robi. Tak ada lagi jarak dan teka-teki, tak ada lagi hati yang ragu. Mereka akhirnya bisa menjalani hubungan yang selama ini hanya ada dalam harapan. Reva pindah ke Jogja setelah lulus kuliah, mengikuti Robi yang kini membuka kelas melukis di salah satu sanggar seni ternama. Ia sendiri diterima menjadi editor di penerbit buku independen yang berfokus pada karya-karya sastra dan visual art. Dunia mereka akhirnya menyatu dalam harmoni yang tak mereka duga sebelumnya. Suatu sore, mereka duduk berdua di teras rumah kontrakan sederhana yang mereka sewa bersama. Langit mendung, dan udara membawa aroma hujan pertama setelah kemarau panjang. Reva menyandarkan kepalanya di bahu Robi. Dulu aku pikir cinta pertama itu cuma luka, gumamnya. Robi tersenyum kecil, mengusap kepala Reva dengan lembut. Kalau kamu lukaku yang paling indah. Reva tertawa, menepuk pelan dada Robi. Gombal banget sih. Tapi benar, jawab Robi serius. Aku nggak pernah nyangka kamu akan tetap ada setelah semua ini. Kamu sabar banget, Rev. Aku nggak sabar. Reva menatapnya. Aku cuma percaya. Dan aku tahu, kalau kita nggak bisa bareng saat itu, bukan berarti kita nggak akan bisa selamanya. Robi menarik napas panjang. Kamu ingat, nggak, waktu aku gambar kamu di taman sekolah dulu? Gimana aku bisa lupa? Reva tersenyum lebar. Aku waktu itu mikir, kamu terlalu tinggi buat aku. Pintar, cantik, ceria. Sedangkan aku cuma cowok pendiam yang lebih suka ngomong lewat pensil dan cat air. Tapi kamu juga lupa satu hal penting, kata Reva sambil menatapnya tajam. Apa? Kamu adalah satu-satunya orang yang bikin aku merasa didengar, bahkan tanpa banyak kata. Robi tak mampu berkata-kata. Ia hanya menarik Reva ke dalam pelukan dan menatap langit yang mulai meneteskan gerimis. Langit kita masih sama, ya, bisik Robi. Dan sekarang, kita bisa lihat langit itu bareng-bareng. 3 tahun kemudian, Reva dan Robi menikah dalam upacara sederhana di taman belakang rumah ibunya Reva, dengan dekorasi yang penuh lukisan karya Robi dan puisi-puisi cinta tulisan tangan Reva. Mereka tidak mengundang banyak tamu, hanya keluarga, teman terdekat, dan beberapa guru SMA yang dulu mengenal kisah mereka. Saat Reva berjalan di lorong kecil menuju altar sederhana yang dibuat dari bambu dan bunga kertas, Robi menatapnya seperti pertama kali ia melihat gadis itu duduk di pojok kelas. Ketika Reva menggenggam tangannya, Robi berbisik pelan, kita nggak pernah salah waktu, ya? Reva mengangguk sambil tersenyum. Waktu kita cuma butuh jalan memutar, biar bisa saling belajar. Pernikahan mereka bukan akhir dari cerita, tapi awal dari babak baru. Di tahun-tahun berikutnya, mereka membuka galeri seni kecil di pinggiran Jogja, tempat anak-anak muda datang untuk belajar menggambar dan menulis. Galeri itu dinamakan 17 Hujan, merujuk pada nomor loker tempat Robi dulu menyimpan sketsa Reva secara diam-diam, dan juga pada hujan, elemen yang selalu jadi bagian dari kisah cinta mereka. Banyak yang datang ke galeri itu, karena kisah cinta mereka sudah tersebar lewat cerita yang dibukukan oleh Reva. Buku itu menjadi salah satu buku bestseller nasional berjudul Cinta Pertama Tak Pernah Salah Waktu. Robi sempat kaget saat membaca naskahnya. Di dalamnya, Reva tidak hanya menceritakan tentang cinta mereka, tapi juga ketakutan, kehilangan, dan kekuatan hati yang bertahan dalam diam. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu nulis tentang kita? Tanya Robi suatu malam. Reva tersenyum. Karena aku ingin kamu membacanya dengan perasaan yang paling jujur. Sama seperti waktu kamu pertama kali lihat lukisan terakhirku. Robi menghela napas dan memeluknya. Kamu selalu tahu gimana cara buat aku jatuh cinta lagi. Dan lagi. Dan lagi. Beberapa tahun kemudian, anak pertama mereka lahir. Seorang anak perempuan yang mereka beri nama Raka, sebagai penghormatan atas nama yang dulu sempat tercantum sebagai Raka di catatan sekolah mereka karena salah tulis. Tapi justru membuat Reva dan Robi tertawa untuk pertama kalinya bersama. Raka tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh imajinasi. Ia suka menggambar seperti ayahnya, dan suka menulis cerita-cerita kecil seperti ibunya. Setiap malam sebelum tidur,
Reva akan membacakan kisah cinta dirinya dan Robi dari buku yang ia tulis sendiri. Suatu hari, kamu juga akan punya cinta pertama, Kak, kata Reva suatu malam. Terus, aku bakal nunggu juga, kayak mama, tanya Raka polos. Reva tertawa. Gak selalu harus nunggu, tapi kalau kamu yakin, kamu harus berani jaga rasa itu, sayang. Robi yang mendengar percakapan itu dari ambang pintu hanya bisa tersenyum. Karena sekarang ia tahu, cinta pertama memang tidak selalu hadir di waktu yang tepat. Tapi ketika ia datang kembali, dengan cara yang benar, ia akan menetap selamanya. Cinta pertama memang bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang bertahan, siapa yang belajar, dan siapa yang tak menyerah walau jalannya penuh liku. Dan Reva serta Robi adalah bukti bahwa cinta pertama tak pernah salah waktu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.